Salam, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari ini Selasa 2 April 2024 di kelas Semadonai, dan pembelajaran malam ini temanya adalah Roh Kudus adalah Allah. Sebagai narasumber kita malam ini adalah Pastor Juniarson Ginting, SEMM. Sebelum memulai pembelajaran firman pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ibu Grace. Dipersilakan Ibu Grace, terima kasih. Baik, shalom semuanya. Mari kita berdoa malam hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan, mengucap syukur untuk waktu di mana kami boleh sama-sama belajar firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan membuat kebenaran firman-Mu itu seperti air menutupi lautan. Tuhan akan membuat seluruh muka bumi ini akan mendengar kebenaran firman-Mu diberitakan. Semakin banyak orang yang mencintai firman-Mu, dan semakin banyak pelaku-pelaku firman di atas muka bumi ini, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, mengajak kami mendalami firman-Mu, biar Engkau pakai, Engkau urapi, dan kami semua boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan siaran ini, menyaksikan siaran ini, dan hidup kami diubahkan, dibawa semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami dedikasikan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Grace atas doanya untuk kita, untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki kelas kita pada pembelajaran malam hari ini, saya akan menyapa narasumber kita. Salam, selamat malam Pak Juniarson, apa kabar? Salam Pak Siagian, Bapak Ibu semuanya, salam, kabar baik. Ya, kiranya kabar baik semua terus dan sehat selalu ya Pak. Terakhir kita ketemu 12 Maret 2024 yang lalu dalam pembelajaran firman Tuhan, yaitu hasil kebangkitan Kristus, itu 12 Maret yang lalu. Dan pada saat ini, malam hari ini di Selasa 2 April 2024, kita kembali dalam pembelajaran firman Tuhan dengan tema Roh Kudus adalah Allah. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Juniarson. Dipersilakan Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Siagian. Shalom Bapak Ibu semuanya, teman-teman, sahabat, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di room maupun yang ada di channel-channel yang merelay apa yang kita mau sharingkan pada malam ini. Sebelum saya sharingkan satu topik yang sangat menarik tentang pribadi ketiga Allah Tritunggal, maka mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, sepanjang hari ini Tuhan, kami sekarang dalam keadaan baik, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Untuk itu kami mengucap syukur ya Allah, terima kasih untuk segalanya. Kalau kami juga boleh bertemu kembali di hari Selasa ini Tuhan, itu juga semua karena kasih karunia-Mu. Satu ucapan syukur kami, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk belajar mengenal Engkau ya Allah. Khusus pada kali ini kami mau belajar tentang pneumatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Allah Roh Kudus. Oleh karenanya ya Allah Roh Kudus, bimbing kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari pada malam ini. Kami boleh mengenal Engkau ya Allah, dan pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke,
Bapak Ibu, kita mulai. Ya, senang bisa bertemu kembali pada pelajaran kita pada hari Selasa ya. Nah, topik kita kali ini adalah Roh Kudus adalah Allah ya. Nah, Roh Kudus adalah Allah. Kita mengenal Allah kita itu Esa ya. Esa pada hakikatnya tiga pada pribadi, hakikatnya itu Allah ya. Esa, Allah itu Esa. Tapi tiga pribadinya yang kita kenal dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang khusus tentang Allah Roh Kudus, ya, pribadi yang ketiga. Nah, topik tentang Allah Roh Kudus ini sebenarnya banyak ya, ada seri-serinya ya. Nah, khusus hari ini kita mau berbicara tentang Allah Roh Kudus dari sisi kealahannya. Kenapa dia, Allah itu, ia disebut Allah? Nah, ini penting karena ada pandangan yang mengatakan Roh Kudus itu bukan Allah. Nah, ya, jadi ada pandangan berkata begini ya. Ini tidak alkitabiah Bapak Ibu ya. Ini tidak alkitabiah. Roh Kudus adalah sebuah kuasa atau dunamos tanpa kepribadian. Jadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu hanya kuasa, dunamos, power. Tapi dia bukanlah pribadi. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah sumber kuasa yang dikendalikan Allah tetapi bukan pribadi secara hakikatnya. Artinya Roh Kudus itu bukan satu pribadi yang punya pikiran, perasaan, kehendak, tapi dia hanya kuasa, hanya kekuatan, hanya power yang dikendalikan oleh Allah. Nah, itu pandangan, ada pandangan seperti itu, tapi ini pandangan yang tidak alkitabiah, Bapak Ibu. Nah, ada yang berkata begini juga, Roh Kudus itu hanyalah nama lain bagi Yesus dalam bentuk roh. Terpisah dari badan jasmaninya. Nah, ini juga pandangan yang salah Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ya Roh Kudus itu bukan Yesus. Ya, dan dia juga bukan rohnya dalam artian roh Yesus yang terpisah dengan fisik Yesus. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Karena dalam dinatur Yesus kita jelas Yesus itu Allah 100%, manusia 100%, keilahian dan kemanusiaannya tidak bisa dipisahkan, hanya bisa dibedakan. Dia tidak bercampur, ya, tapi dia bersatu. Nah, jadi kalau dibilang Roh Kudus itu rohnya Yesus yang terpisah secara jasmani itu jelas salah, ya. Nah, ini pandangan yang tidak alkitabiah. Kalau nanti kita setelah belajar tentang Roh Kudus ini, maka diharapkan kita mengerti siapa Roh Kudus, dia Allah, dia pribadi tersendiri, ya. Nah, yang kedua ya kita, karena kita memahami bahwa Roh Kudus itu Allah ya, kita itu tidak sungkan, tidak malu, tidak lagi tidak suka untuk bergaul dengan Allah Roh Kudus gitu loh. Ya. Ada kan orang Kristen yang sama sekali dalam doanya dia tidak pernah menyinggung bergaul, berrelasi dengan Roh Kudus. Dia hanya berrelasi dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus saja. Dengan Roh Kudus hampir jarang-jarang. Padahal Roh Kudus itu juga satu pribadi Allah gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena pada intinya ya Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah Allah dan dia punya pribadi. Kalau dia punya pribadi, maka kita bisa bergaul dengan dia. Jadi bukan dia power yang tidak bisa kita berkomunikasi, tidak. Dia adalah Allah dan dia punya pribadi. Ya, dia berkepribadian tersendiri yang terpisah dengan pribadi anak dan pribadi Bapa. Nah, kalau Alkitab memandang Roh Kudus seperti apa? Nah, kebenaran Alkitab berkata begini. Alkitab menggambarkan Roh Kudus sebagai pribadi yang hadir bersama Sang Bapa, Allah Bapa,
dan Sang Putra Anak Allah sejak sebelum waktu ditetapkan. Sejak sebelum kronos, waktu manusia ini kan kita tahu itu kronos ya. Oh ya. Nah, waktu Allah itu ada kairos ya. Satu lagi itu apa? Ainos. Ainos saya lupa namanya menyebutnya itu apa gitu ya. Nah, sebelum sebelum waktu itu ditetapkan, Roh Kudus itu udah bersama-sama dengan Bapa dan Putra. Sejak kekekalan dia ada, gitu ya. Dan dia kekal. Nanti pelajaran yang di slide selanjutnya jelas dia kekal. Nah, kalau yang kekal itu pasti Allah. Nah, kita tahu Allah itu Esa. Yang kekal itu pasti Allah. Nah, kalaulah Roh Kudus itu dikatakan kekal, ada sejak dalam kekekalan bersama dengan Bapa dan Sang Putra, berarti Roh Kudus juga adalah Allah. Ya, Roh Kudus terlibat sepenuhnya dalam segala hal yang dilakukan Allah dalam Alkitab. Jadi, sejak Kejadian sampai Wahyu, Roh Kudus itu juga ikut terlibat sepenuhnya dengan apa yang dilakukan oleh Allah Bapa. Ya. Dengan demikian maka Roh Kudus bukan suatu kuasa yang tidak memiliki kepribadian, bukan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini harus dipahami ya. Dan bukan hanya suatu gerakan, melainkan Roh Kudus adalah satu pribadi yang pasti. Nah, memang Roh Kudus tidak memiliki tubuh. Jadi ini udah prinsip ya. Namanya Roh Kudus tidak punya bentuk, tidak punya fisik, tidak punya tubuh Bapak Ibu. Namanya saja roh. Ya, dia tidak ada di dalam dimensi ruang dan waktu seperti kita manusia. Ya, dia di luar dimensi ruang dan waktu. Ya, makanya dia tidak punya bentuk, tidak punya fisik, tidak punya tubuh. Ya. Jadi dia tidak punya tubuh bagi dirinya sendiri. Kecuali, nah ini perhatikan Bapak Ibu. Kecuali orang-orang yang ditebus oleh Kristus menyerahkan tubuhnya kepadanya untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena tubuh kita orang percaya ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, menyertai kita sejak kita bertobat lahir baru. Nah, tubuhnya itu kan kita ini bait Allah. Ya, kita ini tubuh Kristus. Kristus adalah kepala, kita tubuhnya. Dan di dalam diri kita Roh Kudus bersemayam. Ya. Jadi Roh Kudus adalah Allah, sehakikat dengan Bapa dan Putra. Sehakikat apa ya? Dia Allah. Nah, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi prinsip kebenaran Alkitab bahwa Roh Kudus itu ia Allah. Nah, ini harus kita pahami. Nah, kita lanjut ya. Nah, lalu kalau Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, tapi dia itu pribadi, nah, apa yang menunjukkan dia itu pribadi? Sehingga kita bisa bergaul, bisa ngomong-ngomong, bisa bicara, bisa curhat, bisa memohon kepada dia. Karena hanya pribadi yang bisa kita ajak ya untuk bergaul, berbicara, memohon, curhat dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, panggilan ia dan dia dipakai untuk Roh Kudus. Nah, ya. Jadi ia dan dia ya kata benda ketiga ya atau kata orang lah katakan ya, itu kan menuju kepada pribadi Bapak Ibu. Nah, ia dan dia itu digunakan untuk Roh Kudus dalam Alkitab. Sebutan ia dan dia biasanya dipakai hanya kepada suatu pribadi, dan kedua kata itu digunakan untuk Roh Kudus yang membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang pasti. Nah, kalau kita bicara kepada benda kan Bapak Ibu, kepada hewan kan tidak kita katakan dia, ya.
Dia itu biasanya kepada manusia, kepada pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, punya hati. Nah, Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia, nah ia di sini masih Bapa ya, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ia yang kedua di sini mengacu kepada Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, ayat 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Tadi pakai kata ia, sekarang pakai kata dia. Dunia tidak dapat menerima dia, maksudnya Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat dia, tidak melihat Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak punya fisik, tidak berbentuk, ya, dan tidak mengenal dia, ya, juga tidak mengenal dia, Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal dia, tetapi kita, anak-anak Allah, orang yang percaya, mengenal dia. Pakai kata ginosko. Jadi mengenalnya ini mengenal apa? Mengenal seperti mengenal seseorang yang mengenal Tuhan, ya, seperti Yesus. Kita pakai kata kenalnya itu ginosko, punya perjumpaan pribadi seperti mengenal suami istri. Nah, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi jelas Roh Kudus diberikan saat orang percaya kepada Tuhan Yesus atau saat lahir baru. Nah, ini jelas ya. Nah, selanjutnya dikatakan Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Saya baca saja. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kata Yesus ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Jadi Bapa mengutus Yesus, firman-Nya. Nah, kali ini Sang Firman, anak, berkata, berfirman, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia ini siapa? Ya, yaitu Roh penghibur, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan dan kalau ia datang, ya, dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus pakai kata ia. Makanya salah satu tugas dari Roh Kudus itu menginsapkan manusia dari dosa. Melahirbarukan manusia itu juga pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nanti makanya salah satu dikatakan apa dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, ini salah satu pekerjaan Roh Kudus yang ditolak-tolak terus oleh manusia. Nah, itulah nanti. Siapa itu yang mengerjakan? Roh Kudus. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan menghakimi karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, perhatikan ayat 13. Tetapi apabila ia datang, siapa itu? Roh kebenaran. Ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekali lagi dikatakan, ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus, maksudnya Roh Kudus akan memuliakan Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Bukan sekedar kuasa power. Tapi dia itu pribadi, Bapak. Ya, yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, bisa disakiti, bisa didukakan, bla bla bla. Dia itu pribadi. Kalau pemain hanya kuasa, power, seperti ada yang menggambarkan Roh Kudus itu seperti aliran listrik. Ya, aliran listrik kalau pemainnya ada baterainya, ya dia bisa mengalir. Kalau nggak ada baterainya, ya nggak ada. Gitu. Tapi kan nggak mungkin aliran listrik kita ajak ngomong-ngomong kan. Ya memang aliran listriknya punya
kekuatan, power. Dia bisa menggerakkan dinamo, bisa memutar ban, kincir dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada sumbernya, ya dia tidak punya kuasa. Dan kita tidak bisa berkata-kata, berbicara, berrelasi dengan yang namanya hanya sekedar power. Nah, tapi beda dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus itu satu pribadi, maka dikatakan ia dia. Ya, ini harus kita pahami. Nah, yang kedua dikatakan begini. Sifat-sifat sesuatu pribadi atau sifat pribadi itu dimiliki oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, sifat pribadi itu dimiliki oleh Roh Kudus. Ya. Nah, apa yang sifat pribadi yang dimiliki oleh Roh Kudus? Nah, dikatakan Roh Kudus memiliki pikiran atau pengetahuan. Nah, 1 Korintus 2 ayat 10-11 dikatakan ini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Yang bisa menyelidiki itu pasti pikiran. Ya, pikiran. Nah, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi siapa yang paling tahu diri saya, Bapak Ibu? Yang pertama tentu Tuhan. Yang kedua siapa? Ya, roh saya sendiri. Orang lain tidak bisa tahu. Ya, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu. Dalam bahasa Yunaninya di Perjanjian Baru itu dikatakan ginosko. Jadi demikian pula tidak ada orang yang ginosko apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi yang bisa mengenal secara ginosko diri Allah yaitu Roh Allah, Bapak. Dialah yang menyelidiki, dia yang punya pengetahuan. Maka kalau mau tahu apa isi Alkitab, pengertian dari Alkitab, maknanya, tafsirnya, ya kita harus bergaul sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pribadi, Bapak Ibu. Dialah pribadi yang mengerti diri Allah. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang mengaku Kristen, ketika dia berdoa, mau baca firman, dia tidak bergaul dengan Roh Kudus. Dia tidak berdoa, ya Allah Roh Kudus, berikanlah iluminasi, pencerahan supaya aku mengerti apa firman yang kubaca ini maksudnya Tuhan. Nah, ini aneh. Kalau dia tidak bergaul dengan Roh Kudus. Karena yang mengerti isi hati Tuhan Allah, yaitu Roh Kudus. Firman, perkataan Tuhan sudah dikanon dalam bentuk Alkitab. Dia sudah tertulis, Bapak Ibu. Ya, firman tertulis itu sudah ada di Alkitab. Tetapi maknanya, pengertiannya, tafsirnya, hanya Roh Kudus yang bisa mengerti. Maka ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus meminta tuntunan dari Roh Kudus. Itu harus, Bapak. Ya, jadi jangan malu-malu lagi berdoa itu ya berdoa kepada Roh Kudus, minta Roh Kudus tuntun, bantu, tolong kita, karena dia Roh penolong, ya, Roh kebenaran yang akan menyampaikan kebenaran dari isi Alkitab. Nah, yang kedua dikatakan, ya, Roh Kudus memiliki kehendak, kemauan. Ya, 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini ya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Ini kan berbicara tentang karunia-karunia. Ya, karunia-karunia Roh Kudus. Nah, ketika karunia itu diberikan kepada orang percaya sesuai dengan ya tentu kehendak Allah ya, kehendak Roh Kudus, itu atas dorongan siapa, Bapak Ibu? Ya atas kehendak kemauan dari pribadi Roh Kudus. Nah, jadi ya seseorang diberi karunia bernubuat, karunia iman,
karunia melayani, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan sebagainya. Itu atas kehendak siapa? Ya itu kehendak Roh Kudus. Kenapa kehendak Roh Kudus? Ya karena semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Siapa itu? Ya Roh Kudus. Bukan dari kehendak siapa-siapa. Karena karunia ini, ya karunia Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya, ya yang memang merindukannya dan Allah Roh Kudus berikan. Ya, jadi Roh Kudus itu memiliki kehendak kemauan dalam dirinya. Nah, yang ketiga C, Roh Kudus memiliki kasih, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat hanya sekedar power, kan tidak punya kasih. Tapi Roh Kudus punya kasih. Dia pribadi dan dia punya kasih. Roma 15 ayat 30, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi hanya pribadi Bapak Ibu yang punya perasaan, ya, yang bisa mengasihi. Nah, kalau hanya sekedar power, dia tidak bisa mengasihi, Bapak. Tapi Roh Kudus itu, ya, dia punya sifat-sifat yang dimilikinya itu apa? Ya, dia punya kasih. Ya, sama seperti yang keempat ini, D. Roh Kudus memiliki perasaan. Nah, Efesus 4 ayat 30-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi perhatikan kata mendukakan. Siapa yang bisa berduka, Bapak Ibu? Pasti orang yang punya perasaan sedih, senang, berduka, ya gembira dan sebagainya. Apakah kekuatan power bisa bersedih, Bapak Ibu? Tidak. Tapi Roh Kudus bisa dia. Dia bisa sedih, dia bisa merasa didukakan. Nah, kalau ada sesuatu yang bisa merasakan duka, dia punya perasaan berduka, sedih, itu salah satu sifat dari pribadi, Bapak Ibu. Pribadi itu kan punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau sesuatu itu punya perasaan, itu salah satu sifat dari pribadi, Bapak. Nah, Roh Kudus memiliki itu. Nah, dengan demikian, kita sadar bahwa kalau Roh Kudus ini punya pikiran, pengetahuan, punya kehendak, kemauan, dan dia bisa didukakan atau dia punya perasaan, sedih, senang, dan sebagainya, berarti dia ini pribadi yang bisa diajak bergaul. Dia pribadi yang bisa kita ajak berkomunikasi, tempat kita mencurahkan keinginan kita, menyampaikan permohonan kita, menyampaikan doa kita, memohon pertolongan, bantuan, dan sebagainya. Dan lebih jelas lagi, sewaktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia memang menjanjikan itu. Ya, di mana Bapa akan mengutus atas apa? Atas perintah Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menolong, menghibur, membantu, mengingatkan, dan sebagainya. Mengajar. Wah, ini luar biasa. Kalau setelah aku naik ke surga, aku akan mengutus yang lain. Tugasnya luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus masa karyanya itu ya sekitar 33 tahun lah. Anggaplah 3 tahun yang maksimal dalam pelayanannya kan. Setelah dia panggil kan umur 30 sampai dia meninggal 33 setengah. 3 tahun, 3 tahun setengah lah pelayanan. Setelah itu dia naik ke surga. Nah, setelah itu 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, sampai nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Ini peran Roh Kudus yang maksimal, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti Bapa dan Tuhan Yesus tidak bekerja, ya sampai sekarang tetap bekerja. Ketiga pribadi ini tetap bekerja karena satu kesatuan, Bapak. Tetapi hari ini Roh Kuduslah yang
utus Bapa, diminta oleh Tuhan Yesus untuk apa? Menolong kita, mengajar kita, membantu kita, menghibur kita, dan sebagainya. Nah, jadi alangkah lucunya kalau hari ini orang Kristen jarang atau sedikit sekali bergaul dengan Roh Kudus. Nah, ini jadi tanda tanya. Ya, baik yang kita ada di room maupun yang ada di channel YouTube dan sebagainya. Yang menonton hari ini pun atau yang akan datang. Coba tanya dalam diri kita pribadi. Hari ini seberapa persen sih dalam hubungan kita berelasi dengan Allah Tritunggal, kita itu bicara dengan Roh Kudus? Berapa persen, Bapak Ibu? Bapak Ibu lah yang tahu, ya. Tapi kebenarannya hari ini seharusnya kita bisa maksimal bersama Roh Kudus, karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang menyertai kita sampai hari ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang selanjutnya, ya. Jadi dia tadi bisa mendukakan Roh Kudus. Jadi ada sifat-sifat pribadi yang dimiliki Roh Kudus. Dia punya pikiran, pengetahuan, punya kehendak, kemauan, dia punya perasaan, dia punya kasih, dan bisa didukakan, bisa dibuat sedih. Ya. Nah, yang ketiga, kalau Allah, Roh Kudus itu adalah Allah dan dia pribadi tersendiri, maksudnya tersendiri itu berbeda ya dengan Bapa dan Putra. Nah, emang kalau dia pribadi, apa yang dia kerjakan gitu loh. Kalau dia ternyata punya pikiran, perasaan, kehendak, nah apa yang dikerjakannya? Kan begitu. Karena yang bisa bekerja seperti ini harusnya seorang, atau katakanlah kalau kita pakai bahasa manusia itu seorang pribadi kan. Nah, pertama dikatakan Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. Tadi sudah kita baca ya. Nah, tadi sudah kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh Kudus itu punya kemampuan ya menyelidiki, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu satu ayat, 2 ayat, 3 ayat dalam firman Tuhan ini, berdoa, minta pertolongan Roh Kudus. Untuk Roh Kudus memberi pencerahan, iluminasi. Maksudnya ini apa? Selain ya tentu kita baca bahasa aslinya, kalau perjanjian baru ya Yunani, ya kita itu ya secara ilmu pengetahuan kita tetap cari, tetapi secara makna rohaninya dalam artian mau apa ini, artinya apa, ya kita tanya sama Roh Kudus. Ya, nah yang kedua, Roh Kudus dapat berkata-kata. Emangnya Roh Kudus bisa berkata-kata? Nah, kepada manusia, Kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Nah, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nanti bisa juga dibaca Kisah 21 ayat 11, tapi kita lanjut Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Perhatikan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Roh Kudus itu bisa berkata-kata, Bapak. Ya. Nah, yang C, Roh Kudus itu bersaksi tentang Kristus. Tadi sudah jelas ya. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau hari-hari ini kita bisa melihat, mendengar banyak orang bertobat karena bukan penginjilan manusia. Ya, karena Roh Kudus yang berkarya. Ya.
dengan segala cara yang kadang dipikir itu mustahil, tapi banyak sekali Bapak. Karena secara manusia mungkin itu tidak terjangkau dan tidak mungkin terjangkau, bin mustahil lah, ya. Katakanlah, apakah mungkin menginjili di tengah di dalam pusat pesantren begitu? Nggak mungkin Bapak ini. Ya paling bisa kan keluar, atau orang di dalam pesantren itu mendengar YouTube. Disitulah Roh Kudus berkarya. Ya, saya nggak tahu apakah waktu dia mendengar YouTube itu, atau waktu dia mendapat mimpi, waktu dia tidur, atau dia mengalami mujizat kesembuhan dan sebagainya ketika dia bernajar dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tetapi cara Allah Roh Kudus itu banyak. Ya, jadi hari-hari ini luar biasa ya, banyak sekali pertobatan, apalagi kalau kita dengar ya konten-konten di YouTube itu yang pertobatan luar biasa di Gaza. Itu siapa yang lakukan? Memang ada ya organisasi-organisasi nirlaba yang memang melayani di sana, tapi banyak kesaksian mereka memiliki perjumpaan khusus, autentik dengan Allah, dengan Roh Kudus. Ya. Nah, yang keempat, Roh Kudus memohon untuk kita. Nah, ini menarik ya. Ini sebenarnya hampir panjang juga ini pembahasannya Bapak Ibu kalau dibuat ya. Roma 8 ayat 26 berkata begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu selidikilah ayat ini kira-kira apa maksudnya. Ya, tapi inti garis besarnya manusia secara fisik manusia kita ini secara akal budi kita ini terbatas untuk berdoa Bapak Ibu. Ya. Tapi puji Tuhan, kita ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Roh Kudus inilah yang membantu kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, yang kita sendiri secara akal budi terbatas. Tapi Roh Kudus berperan di situ. Nanti kalau kita mau perluas lagi bisa ya, ini bisa 1, 2, 3, 4 pertanyaan ya. Nah, lanjut. Roh Kudus mengajarkan segala kebenaran ya, Yohanes 14:26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi semua yang sudah pernah dikatakan Yesus Kristus itu dan tertuang di dalam Alkitab ya, itu akan kembali diajarkan, diingatkan oleh Roh Kudus. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterima dari Tuhan Yesus itu yang akan disampaikan kepada kita. Ya, Yohanes 16 ayat 14. Nah, Roh Kudus memimpin orang-orang saleh. Kisah 16 ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roma 8:14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau di dalam zaman rasul-rasul saja, Roh Kudus itu memimpin, punya peran setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan, gereja berdiri, orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus tinggal dalam diri orang-orang percaya, maka Roh Kudus itu memimpin Bapak Ibu. Baik itu rasul-rasul ataupun orang percaya. Nah, kalau pada zaman dulu saja Roh Kudus itu memimpin, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Yang kita sudah jauh dari orang-orang pertama ring 1 dari Tuhan Yesus. Ring 1-nya tentu 12 murid. Ya. Ring 2-nya murid dari rasul-rasul. Dan terus ya. Murid yang 70 dan seterusnya. Nah, kita ini murid ring berapa Bapak Ibu? Sudah jauh sekali. Nah, kalau kita tidak bersandar kepada Roh Kudus, wah ini repot.
Makanya hari-hari ini pun kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu, dalam sepanjang kehidupan kita. Ya, ini satu subtopik lagi ini, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang G, Roh Kudus memerintah. Dia tidak hanya mengajar, memimpin, bahkan dia memerintah Bapak Ibu. Wah, dia memerintah loh. Kisah 16 ayat 6-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke tanah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Ya, mencegah dan tidak mengizinkan, tapi menyuruh ke tempat yang lain. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya memimpin, tapi dia bisa mengarahkan, memerintah kita. Syaratnya apa kalau kita mau dipimpin Roh Kudus? Ketaatan dan kekudusan. Ya. Dan tentu kerendah hatian ya Bapak Ibu ya. Karena Roh Kudus itu lembut Bapak Ibu. Ya. Nah, Roh Kudus memanggil manusia serta memberi jabatan kepada mereka. Kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kisah 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Perhatikan, Roh Kudus ya, karena kamulah yang ditetapkan. Ya, Roh Kudus menjadi penilik. Jadi Roh Kudus yang menetapkan orang-orang untuk menggembalakan jemaat, ya, memberi jabatan. Sama, Barnabas dan Saulus dikhususkan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ya, makanya hari-hari ini Bapak Ibu, kalau gembala, sidang, katakanlah ya, atau kalau yang sistemnya penatua, itu kalau mengangkat seseorang itu harus berdoa. Ya, berdoa Bapak Ibu. Supaya apa? Roh Kudus yang menuntun. Ya, kalau saudara-saudara kita di Katolik kan dalam pemilihan paus, ya itu kan mirip seperti pemilihan penggantian murid, ya. Roh Kudus yang menggerakkan. Siapa Roh Kudus yang mau pilih menjadi pemimpin? Nah, sama di gereja untuk memimpin gembala, menentukan gembala, penatua, diaken, dan sebagainya, itu harus meminta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang memimpin, ya, yang memanggil, menetapkan siapa yang harus menjadi pelayan. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan manusia kepada Roh Kudus. Nah, karena dia pribadi, Bapak Ibu, karena Roh Kudus ini pribadi, ya, karena dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak, maka sama seperti manusia, pribadi Roh Kudus ini juga bisa merasakan hal-hal berikut, Bapak Ibu, yang bisa dilakukan manusia kepada pribadi Roh Kudus. Jadi jangan main-main, karena dia pribadi punya pikiran, perasaan, kehendak, maka dia juga bisa merasakan beberapa hal seperti di bawah ini. Dia bisa didukacitakan atau didurhakai. Efesus 4 ayat 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeterkan kamu menjelang hari penyelamatan. Atau Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus bisa berduka. Bisa didukakan oleh manusia. Karena dia bisa didukakan oleh manusia, maka dia bisa berduka, Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati. Dia Allah, dia pribadi ketiga dari Tritunggal. Dia bisa berduka melihat umatnya ketika umatnya mendukakan dia. Kedua, dia bisa diolok-olok, bisa dihina. Ya, Ibrani 10:29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya,
dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi, kalau ada orang yang menganggap remeh atau menghina Yesus Kristus, ya, lalu menganggap remeh, menajiskan darah Kristus yang tercurah, apalagi yang menghina pemberitaan Roh Kudus, nggak ada itu Tuhan, nggak ada itu juru selamat, hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa mengampuni, tidak ada itu. Nah, itu kan disampaikan oleh siapa? Digerakkan oleh Roh Kudus hari-hari ini. Nah, ketika orang mengejek, ya bisa. Menghina, bisa. Dan semoga kita tidaklah bagian dari orang-orang itu. Tapi apakah itu bisa diolok-olok, bisa banyak Bapak Ibu. Ya, banyak. Makanya hari-hari ini kan banyak itu yang menghina penghujat-penghujat Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Semoga kita tidak termasuk itu, ya. Lalu didustai, dibohongi, Bapak Ibu. Kisah 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi apakah bisa Roh Kudus didustai? Ya bisa, tapi itu sebenarnya kalau kita belajari lagi, ya itu kan secara bahasa manusia. Yang mendustai kita, merasa kita bisa mendustai. Tetapi sebenarnya Roh Kudus, ya karena dia Allah Maha Tahu, ya dia tidak bisa didustai sebenarnya. Tetapi kalau bahasa manusianya, antropo biasa dibilang, ya itulah kita mendustai Roh Kudus. Ya. Nah, diterima disambut, Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, ini Tuhan Yesus, ya. Nah, menghembusi dan terimalah Roh Kudus, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Nah, Kisah 19 ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, banyak juga orang Kristen yang kalau dia nggak suka belajar membaca firman, juga nggak tahu kalau Roh Kudus itu ada dan itu pribadi. Dia paling tahu ya waktu pengakuan iman rasuli, Bapak Ibu. Pengakuan iman rasuli kan memang ada yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan bla bla bla. Cuman sekedar itu saja Bapak Ibu. Tapi dalam sepanjang kehidupannya dia hanya taunya ya Bapa, anak Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus jarang Bapak. Ya. Nah, jadi waktu dikatakan begini, apakah Roh Kudus ada dalam dirimu? Dia bingung. Apakah engkau sudah dipenuhi Roh Kudus? Dia tambah bingung lagi. Apakah engkau dipimpin Roh Kudus? Tambah bingung lagi. Nah, semoga kita yang sudah belajar ini, ya kita pahami itu. Dan saya sangat senang Bapak Ibu, kalau dirunut-runut ya sebenarnya yang di room ini luar biasa, kita semua yang mau belajar, bahkan ya kalau saya pikir ya secara keluasan pengetahuan Bapak Ibu nggak kalah lah dari orang yang kuliah S1 itu, saya yakin nggak kalah. Ya, tiap hari hampir belajar terus dengan berbagai keanekaragaman topik-topik yang diseringkan ya. Saya pikir ini luar biasa. Ya. Nah, kita lanjut ya sedikit lagi. Nah, lalu Roh Kudus itu bisa apa? Dihujat Bapak Ibu. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Bapak Ibu, orang mau ngejek Tuhan Yesus begini bla bla bla, ya memang membuat Roh Kudus pasti sedih lah. Ya. Tuhan pun sebenarnya sedih kan? Ya. Tapi itu bisa diampuni, Bapak. Tapi ada satu dikatakan segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Hanya inilah satu dosa Bapak Ibu sepanjang Kejadian sampai Wahyu yang tidak bisa diampuni. Nah, apabila seseorang mengucapkan segala
sesuatu, menentang anak manusia Yesus Kristus, ia akan diampuni. Masih bisa Bapak Ibu. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi bahasa di apanya itu blasphemy ya. Blasphemy, menghujat. Nah, itu enggak bisa diampuni Bapak Ibu. Nah, ini satu subtema lagi itu ya. Nah, yang terakhirnya ini untuk poin 4, menentang memadamkan. Ya, Kisah 7:51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Apakah Roh Kudus bisa ditentang? Bisa, Bapak Ibu. Ya. Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus bisa ditentang. Ya, sampai satu ujungnya nanti ya, kalau tetap bebal itu menghujat Roh Kudus. Ya. 1 Tesalonika 5:19. Dikatakan apa? Janganlah padamkan rohmu. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, menghina, menentang, lama-lama padam, ya lama-lama hujat Bapak Ibu. Murtadlah. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya kita itu perlu dipimpin Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan memadamkan roh, jangan apalagi menghujat Roh Kudus, ya. Jangan Bapak Ibu. Ya. Jangan. Kalau menentang menghina anak masih diampuni, tapi kalau Roh Kudus tidak bisa, berat sampai pada akhirnya menghujat. Itu tak terampuni, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, lalu sifat-sifat kealahan atau ketuhanan apa ya yang ada pada Roh Kudus sehingga dia itu Allah Bapak Ibu. Nah, sifat-sifat Allah itu apakah ada di dalam diri Roh Kudus? Nah, dikatakan ya pertama Roh Kudus itu kekal ya. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, Allah itu kekal, Bapak Ibu. Dia kekal sejak kekekalan. Dia tak berawal dan tak berakhir. Tidak ada awalnya dan tak ada berakhirnya. Dia kekal. Ya. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu maha tahu. Maha tahu itu sifat dari Allah yang maha kuasa. Ya, tidak ada yang dia tidak tahu. Roh. Yohanes 14:26 tadi sudah dibaca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kalau kata segala sesuatu, Bapak Ibu, berarti tidak ada yang tidak. Berarti kalau tidak ada yang tidak, berarti apa? Maha tahu. Omniscient, ya, omniscient, maha tahu, ya, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu maha tahu, omniscient, ya. 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Dia mengajar segala sesuatu, dia juga menyelidiki segala sesuatu. Dan dia tahu. Ya. Nah, maha tahu sifat dari Allah. Maka kalau Roh Kudus maha tahu, ya dia Allah Bapak Ibu. Yang ketiga, maha kuasa. Ya, El Shaddai, maha kuasa. Ya. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini kan malaikat berkata kepada Maria ketika Maria akan mengandung Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu menaungi, ya. Jadi tidak ada ya Bapak Ibu Roh Kudus membuahi, tidak ada ya. Nggak pernah Roh Kudus membuahi Maria, gitu, tidak ada ya. Ya, menaungi, mengcover,
kata itu menyelimuti gitu ya, tapi nggak pernah membuahi ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hasil pembuahan, Bapak. Ya. Nah, maha hadir ya, omnipresent. Maha hadir ini Bapak Ibu itu sifat dari Allah. Tidak ada sifat dari ciptaan lain, tidak ada. Ya, hanya Allah Tuhan yang maha hadir. Jadi kalau Roh Kudus berkata dia maha hadir, sifat maha hadir ada di dalam Roh Kudus, berarti dia Allah. Ya, dalam diri Roh Kudus dikatakan dia maha hadir sifatnya, berarti dia Allah. Mazmur 139 ayat 7 dan 10 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Pemazmur bilang, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Di atas ada, di bawah bumi sana pun ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi tidak ada tempat dalam dimensi ruang dan waktu, tidak ada tempat yang tidak ada Roh Allah. Ya, kalau kita kan ada di dalam dimensi ruang dan waktu, Bapak Ibu. Ya, panjang, lebar, tinggi. Nah, itu ruang. Lalu ditambah waktu. Ketika dimensi ditambah waktu, ya ada kan gitu kan, kelihatan. Nah, di dalam itu Tuhan ada, apalagi di luar itu, karena dia di luar dimensi ruang dan waktu. Dia di luar itu. Makanya kalau dia ada di luar itu, sedangkan dimensi ruang dan waktu ada di dalamnya, ya pasti Allah yang roh itu ada, Bapak Ibu. Tidak mungkin ada tempat yang tidak ada Allahnya. Makanya dikatakan, ya dia Immanuel. Dia beserta kita. Dia menguasai segala tempat. Dia maha. Dan Allah itu bukan ada di mana-mana, Bapak Ibu ya. Tidak kurang tepat kalau berkata Allah itu ada di mana-mana. Ya, terkesan Allah itu banyak gitu. Ya, banyak di tempat enggak. Tuhan itu maha hadir. Nah, itu dia maha hadir itu, ya di mana saja dia ada. Tapi bukan berarti dia di mana-mana, tidak. Dia ada, dia maha hadir, tapi dia bukan ada di mana-mana. Ya, ini penting pemahaman ini. Ya, nah jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya, 1 jam ya, 1 jam pas lah ya, yang bisa saya sampaikan ya. Ini mungkin sudah bagian irisan-irisannya di room kita juga pernah disampaikan ya, tetapi saya mau fokuskan bagaimana kita memahami kealahan Roh Kudus ini, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ya. Topik yang lainnya nanti masih banyak lagi berbicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan, subtema dari kecil-kecil tadi itu bisa diperluas lagi, dan itu ada lagi ayat-ayat pendukungnya ya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di mana hampir 1 jam ini kami boleh sharing Tuhan, saling mengisi untuk kami lebih lagi mengenal Engkau. Pada topik kali ini tentang Allah Roh Kudus, terima kasih untuk pengertian-pengertian yang mungkin sedikit banyak bertambah bagi kami Tuhan, semuanya karena kasih kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Roh Kudus, terpujilah Engkau Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Juniarson. Luar biasa pemaparannya pada malam hari ini. Nggak terasa yang 1 jam kurang lebih itu kayaknya hanya berapa menit aja Pak, menurut saya. Yang lain. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau diskusi kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan yang dibawakan oleh Ibu Ali. Dipersilakan Ibu, terima kasih. Iya, baik Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Dimulai dengan besok, Rabu,
tanggal 3 April 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan temanya adalah keseimbangan hidup. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat SMG, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Kamis 4 April 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali ada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai ya Bapak Ibu, dan ini mengenai materi konseling kali ini, dan temanya adalah keuangan. Ini lanjutan dari part minggu lalu ya Bapak Ibu, jadi ini adalah part yang kedua. Dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa, Ibu Evangelis Desi Tansil MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi hari Kamis ya Bapak Ibu, yang biasa dibawakan oleh Pak Pendeta James Henry, sekarang diganti ya Bapak Ibu oleh Pak Evangelis Jamino Widi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-share di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu ya Bapak Ibu sekalian untuk men-share-kannya kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, dan sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih Bu Aling pengumumannya. Nah, sekarang kita tiba waktunya untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mic-nya. Kami tunggu Bapak Ibu ya. Nah, baik, Pak Juniarson tadi sudah saya bilangin sangat luar biasa pemaparannya. Bukan tanpa dasar saya memuji, saya juga diberkati semua tadi pelajaran dari awal sampai selesai. Dan sebelum ada yang bertanya, saya mau sharing dulu tadi ini di judulnya yang mungkin saya lompat sedikit, sifat-sifat suatu pemikiran dimiliki oleh Roh Kudus, yang bagian D. Roh Kuduslah yang diutus Bapa untuk menolong kita. Nah, satu lagi, saat ini kita sangat jarang bergaul dengan Roh Kudus atau berdoa. Ya memang Pak, saya baru saat ini, akhir-akhir ini memang saya belajar tentang Roh Kudus. Ya selama ini memang, ya saya kalau berdoa itu atau meminta pertolongan atau campur tangan Tuhan, selalu Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus berikan pencerahan. Nah gitu kan. Tapi setelah saya dengar tadi, harus bergaul dengan Roh Kudus, harus meminta pertolongan dengan Roh Kudus. Itu sangat luar biasa Pak, yang pelajaran untuk malam hari ini. Dan juga banyak yang saya alami tentang Roh Kudus yang dipaparkan pada malam hari ini. Tolong dijelaskan Pak sekali lagi, ini memang harus kita bergaul dengan Roh Kudus atau harus kita berdoa dengan Roh Kudus, bukan hanya kepada Tuhan, padahal di judulnya itu kan Roh Kudus adalah Allah gitu. Bagaimana Pak? Sedikit lagi mungkin kurang jelas dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Siagian. Jadi itu kan waktu
waktu Roh Kudus belum dicurahkan, katakan bicara kayak Roh Kudus itu Allah. Dia ada kekal bersama dengan Bapa Firman sejak kekekalan. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya berkarya ya sejak kekekalan, ya, bahkan penciptaan dan sebagainya, pemeliharaan dan sebagainya. Hanya saja Pak, waktu perjanjian sebelum Roh Kudus dicurahkan, itu kan Roh Kudus tinggal dalam diri orang itu kan, kalau orang itu diurapi, dipercaya satu posisi. Jadi seperti Saul, seperti Daud. Nah, Roh Kudus memang memimpin dia, bersama dia. Nah, imam-imam gitu kan. Tapi waktu mereka tidak dipercaya lagi, atau dia menentang Allah, Roh Kudus undur diri. Sama seperti Saul, ya Roh Kudus undur diri. Nah, tapi sejak Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ya kita kemarin Jumat Agung, kebangkitan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri secara berulang-ulang, baru nanti Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Nah, sejak Roh Kudus dicurahkan, Pak, itu kan penggenapan dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku akan meminta kepada Bapa, yaitu Roh penolong, yang lain yaitu Roh penolong, Roh penghibur, yang akan menolong, mengajar, menuntun, mengingatkan umatnya. Jadi Tuhan Yesus ketika dia pergi ke surga, kita nggak anak yatim, Pak. Ya, kita nggak ditinggalkan. Nah, Bapak tahu kan artinya kita anak yatim gitu, berarti kita ditinggalkan orang tua. Ya, apalagi yatim piatu, berarti papa mama tidak ada. Nah, Tuhan Yesus nggak mau seperti itu. Memang aku pergi kepada Bapa, walaupun nanti aku kembali. Tapi di masa aku pergi dan sebelum aku datang, engkau tidak yatim gitu loh. Engkau tidak sendiri. Nah, kata-kata ini kalau kita renungkan, Pak, berarti ada satu pribadi yang Tuhan Yesus utus untuk menggantikan dia sebelum dia datang kembali. Siapa itu? Pribadi Roh Kudus. Dan uniknya sejak di perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus naik, lalu pencurahan Roh Kudus ini berbeda cara operasional karyanya, Pak. Kalau dulu itu hanya di luar dan di dalam khusus orang-orang terpilih, kalau setelah pencurahan, semua orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bertobat, Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Cuman berbedanya nanti apakah dia dipenuhi, dikuasai, dipimpin, diurapi Roh Kudus dan sebagainya, itu topik berbeda, Pak, ya. Nah, itu khusus topiknya. Tetapi Roh Kudus sudah ada dalam dirinya, Pak. Dan itu permanen, tidak keluar masuk walaupun orang itu berdosa. Kecuali orang itu nanti murtad. Itu ya tuh dia Roh Kudus undur. Nah, tapi selagi dia tidak murtad, dia tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tetap ada. Lalu bagaimana kalau orang berdosa? Ya seperti tadi, dia sedih, berduka, dan sebagainya, tapi dia tidak keluar. Nah, bagaimana hari ini kita penting bergaul dengan Roh Kudus? Karena itu yang dijanjikan Tuhan Yesus, dan itu yang menyertai kita, supaya kita tidak yatim piatu, supaya kita tidak bingung, Pak, supaya kita tidak terintimidasi yang hari-hari ini di mana nubuatan-nubuatan firman Tuhan itu sedang terjadi, gonjang-ganjing, gempa bumi, peperangan, kekhawatiran, dan sebagainya. Siapa yang menolong kita? Tuhan Yesus, Pak. Jadi kalau ada yang doanya begini, Tuhan Yesus datanglah, tolong aku dan sebagainya, penuhi kami, bla bla bla. Ya, nggak salah juga sih kalau orang yang baru, ya. Tapi kalau kita orang yang sudah mengerti, tidak tepat. Ya, karena Tuhan Yesus di surga, kalau dia datang ya kedatangan kedua atau mau penghakiman, ya hancurlah dunia ini kan begitu. Kalau sekarang ya Roh Kudus yang berkaya, ya kita harusnya bergaul dengan Roh Kudus, minta tolong kepada Roh Kudus, ya minta diajar, diingatkan, dituntun, dipenuhi, dipimpin, ya segalanya lah. Gitu ya. Itulah peran kita, Pak, termasuk apa? Berdoa. Dalam bergaulan kita, bukan berarti setelah itu ya kita tidak berdoa dengan Tuhan Yesus, ya enggak, karena semua doa kita ya harus melalui perantaraan Tuhan Yesus sang pendamai. Tetapi hari ini ya kita harus punya pergaulan atau relasi yang intim dengan Allah Roh Kudus, karena dia juga Allah dan dia juga pribadi.
Nah, dalam pemahaman saya, bergaul dengan Allah Roh Kudus ini ya tentu pakai ada bahasa akal budi, ya bahasa manusia, tapi ada juga ya kalau di saya kebetulan memang di doktrinnya pemahamannya ada namanya karunia berbahasa roh. Nah, termasuk juga dalam hal itu berbahasa roh, gitu Pak. Nah, semakin kita intim dengan Roh Kudus, kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam sepanjang kehidupan kita. Itu topiknya khusus lagi, Pak. Dipimpin, dipenuhi, diurapi, apa lagi? Ada 4 itu, Pak. Dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Nah, ada lagi tuh, Pak, khusus. Tapi intinya di sini kenallah Roh Kudus, ginosko. Tidak hanya ginosko kepada Bapa, tidak hanya ginosko kepada Yesus Kristus, tapi ginoskolah kepada Roh Kudus. Gitu, Pak. Kalau ada yang masih belum saya terangkan, boleh ditanya lagi. Iya, terima kasih Pak. Itu sudah sangat jelas. Nanti ya tetap bisa bergaul dengan Tuhan dan berdoa melalui pimpinan kuasa Roh Kudus. Nah, ini ada yang bertanya, Ibu Aling. Dipersilakan, Ibu Aling. Terima kasih Pak Siagian. Shalom, selamat malam Pak Juginsu. Salam Mbak Aling. Iya, Pak. Saya mau menanyakan tentang Roh Kudus yang dihujat, Pak. Ini apakah orang, kan maksud saya orang yang disebut atau dianggap sebagai menghujat Roh Kudus, apakah jika orang itu belum mempunyai banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, lalu dia kemudian melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman, apakah dia masih juga dianggap menghujat, Pak? Iya, terima kasih, Pak. Ya, nah terima kasih Mbak Aling. Jadi dia back to meaning, artinya kembali ke arti. Karena kalau arti menghujatnya itu salah, maka kita bingung. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan menghujat itu berarti mengejek, mencemooh, memaki, ya seputar itulah ya Mbak Aling ya. Iya. Ya. Lalu masa kalau kita begitu kepada Roh Kudus, dosanya nggak terampuni? Kalau pengertiannya seperti itu, nanti salah. Kok Tuhan itu nggak? Padahal Tuhan kan Maha Pengampun. Kok dia nggak mengampuni, kan gitu kan? Padahal Allah itu sabar, Allah itu setia, Allah itu pemaaf. Kok hanya diejek, dihujat, dimaki, dicemooh, dihina, dia nggak mengampuni. Kalau arti hujat adalah itu. Nah, tapi kalau kita mengerti dari bahasa aslinya kata menghujat itu di situ maknanya apa, maka jawaban Mbak Aling akan langsung terjawab. Pasti Tuhan tetap masih akan mengampuni. Nah, jadi menghujat di situ apa? Jadi kan tadi waktu saya menjelaskan, menentang, ya, menghina, mencemooh, memadamkan, apalagi tidak mau dipimpin, terus menolak, kan begitu kan? Apakah semuanya itu tidak diampuni? Ya, kalau masih ada kesempatan pasti Tuhan ampuni. Apa yang nggak Tuhan ampuni kalau orang bertobat, kan? Nah, jadi menghujat itu apa? Kata simpelnya begini. Kalau Allah Roh Kudus, karena hari ini kan Allah Roh Kudus yang berkarya, kan tetap Bapa, Tuhan Yesus tetap berkarya, tapi memang Roh Kuduslah yang menginsapkan. Tadi kan firman-Nya ada yang menginsapkan manusia, ya, sehingga dia mengerti firman Tuhan, bertobat dan lahir baru. Berarti kalau begitu menghujat itu apa? Menghujat itu simpelnya menolak kabar baik yang diberitakan Roh Kudus, atau menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia yang yang disampaikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau itu ditolak, itulah artinya terakhir ini ya, sampai dia sudah memadamkan roh dan sebagainya, akhirnya dia menolak. Itulah yang katanya menghujat. Garis besarnya aja apa?
tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja Mbak Aling. Nah, kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan engkau, itulah menghujat karya Roh Kudus. Nah, itu nggak bisa diampuni. Gimana caranya mengampuni nggak percaya kepada Tuhan Yesus? Oh, iya. Jadi pengertian menghujatnya itu yang penting dulu. Kalau udah ngerti di situ kan, berarti adakah dosa yang tidak terampuni? Ya, menghujat Roh Tidak Kudus. ada, semua dosa bisa terampuni. Berarti apa yang tidak terampuni? Tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya, sebagai Semua juru dosa bisa diampuni, Mbak. Karena Tuhan itulah Sang Pengampun dosa. Ya, pasti dia bisa dong. Berarti satu saja yang tidak bisa dia ampuni apa? Dia nggak percaya sama dia. Loh, kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus, gimana dia mau mengampuni? Ya kan? Walaupun dia bisa mengampuni, tapi kalau dia nggak percaya gimana? Gitu. Sama lah seperti saya punya otoritas dan sebagainya. Tapi orang yang ini nggak mau menerima pengampunan saya, dia tidak diampuni. Ya, walaupun saya punya otoritas, sama Tuhan Yesus punya otoritas mengampuni segala dosa, kesalahan, hinaan dan sebagainya. Punya. Tapi orang ini nggak percaya, nggak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, tidak bisa lah. Itulah menghujat di situ artinya. Jadi pentingnya kita mengerti maksud dari menghujat itu apa. Karena kalau salah, menghujat, mengejek, menghina, mencerca, menolak dan sebagainya, masa dosa kayak gitu nggak terampuni sih sama Tuhan? Kan gitu ya. Tapi kalau kita mengerti arti menolak itu, karya Roh Kudus itu kan menginsapkan manusia. Nah, kalau dia nggak mau terima penginsapan itu, ya nggak bisa. Itu yang nggak terampuni. Nggak terima Tuhan Yesus lah, titik. Itu aja. Itu Mbak Aling. Iya, baik. Terima kasih Pak Juginsi untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Ya. Saya kembalikan pada Pak Siagian. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sambil menunggu yang lain, ini Pak, ada mungkin saya balik lagi tadi, saya tulis tadi itu, Roh Kudus diberikan setelah lahir baru atau setelah mengenal Yesus. Berarti Roh Kudus itu tidak ada atau tidak datang bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan gitu, atau yang belum atau bukan orang Kristen sama sekali gitu Pak ya. Ya, jadi kalau kita baca Pak ya, lihat ya, Yohanes, kita baca Yohanes 3 Pak. Yohanes 3, ya ini kan terkenal sekali percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ya. Yohanes 3 ayat 3, kita baca ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Nah, rohnya itu roh apa Pak? Roh besar ya. Roh besar. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, jadi ya ini jelas bahwa Roh Kudus itulah sang penginisiatif orang bertobat. Roh Kuduslah yang melahirkan kembali roh kita yang mati tadi secara rohani, lalu hidup kembali, punya relasi dengan Allah Bapa. Nah, sehingga kita bisa berrelasi dengan Allah. Nah, itu inisiatif siapa? Roh Kudus, Pak. Nah, jadi kapan Roh Kudus itu hadir dalam diri kita? Pada saat kita percaya, pada saat kita bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka Roh Kudus diberikan, kata Tuhan Yesus. Nah, itu Pak. Nah, jadi Roh Kudus ada ya pada saat kita percaya, Pak. Karena kita kan dilahirkan oleh roh, katanya. Roh besar ya. Jadi inisiatif orang bertobat itu, Pak, itu Tuhan ya melalui Roh Kudus. Makanya dikatakan keselamatan itu kasih karunia, bukan karena perbuatan.
Karena orang itu budak, Pak. Orang waktu belum percaya itu budak dosa, budak setan. Nggak pernah dia bisa pernah berpikir untuk datang kepada Tuhan karena dia budak. Maka dia rohnya itu harus dilahirkan kembali, Pak. Nah, dilahirkan kembalinya gimana? Ya dia harus percaya Tuhan Yesus. Maka rohnya itu dilahirkan kembali. Bukan fisiknya, rohnya. Nah, pada saat itulah Roh Kudus diberikan. Nah, jadi kepada orang yang tidak percaya apakah Roh Kudus ada? Enggak, Pak. Iya. Enggak ada. Makanya jangan heran, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengerti firman Allah. Walaupun dia hebat, Pak, membaca firman seperti polemikus-polemikus itu hanya dalam tataran epistemai dan sunemai, Pak. Dia nggak pernah bisa masuk ke ginosko, Pak. Ginosko itu hanya bisa dimiliki pengenalan kepada Allah hanya oleh orang-orang yang sudah lahir baru, Pak. Itu ginosko. Tapi kalau orang mau belajar mengetahui, itu hanya tataran sunemi dan epistemai. Tahu karena panca indera, tahu karena belajar, tahu karena kelahiran. Tapi tidak akan pernah tahu karena perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, dan tidak akan tahu seperti tahunya suami istri. Nah, gitu, Pak. Kita ini kan tahunya harusnya ginosko, Pak. Karena punya perjumpaan dengan Yesus Kristus secara pribadi, dan yang kedua karena punya hubungan intim dengan Yesus Kristus sebagai mempelai. Ini gambaran, Pak, ya. Mempelai laki-laki, kita gerejanya mempelai perempuan. Seperti apa hubungannya? Ya seperti suami istri. Suami istri seperti apa? Ya tidak ada lagi yang rahasia, Pak. Terbuka semua. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus nggak akan mungkin ini, Pak. Masa istri orang bisa saya dekat-dekat, Pak? Nggak bisa. Iya kan? Sama, Yesus Kristus sang mempelai laki-laki nggak mungkin bisa membongkar semuanya kepada orang yang tidak percaya kepada dia. Dia hanya bisa membongkar semuanya kepada apa? Mempelai wanitanya. Siapa? Gerejanya. Gitu, Pak Syagian. Ya, terima kasih, sangat jelas, Pak. Ini ada lagi yang bertanya, Pak Yudi. Dipersilakan, Pak Yudi. Pak Yudi, dipersilakan, tolong dibuka. Ya, silakan Pak, sudah dibuka mute-nya ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya Shalom. Shalom, Pak Yudi. Terima kasih untuk firman-Nya, Pastor. Saya mau bertanya, Pak, tentang yang Bapak bilang tadi itu, hidup bersandar kepada Roh Kudus. Nah, apa sih itu hidup bersandar kepada Roh Kudus, dan mungkin Bapak bisa kasih contoh-contohnya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Yudi. Jadi, begini, Pak. Tadi kan ada topik-topik ya tentang perbuatan Roh Kudus menyatakan ia adalah satu pribadi ya, Pak, ya. Nah, ini saya nampakkan aja lagi, saya share-kan. Nah, ini. Udah nampak ya, Pak Yudi, ya? Halo? Halo, udah nampak, Pak, ya? Sebentar ya Pak, saya buka dulu mute-nya. Iya. Silakan Pak. Oke. Oke, sudah nampak. Oke, ya. Nah, ini kan ada perbuatan-perbuatan Roh Kudus menyatakan ia adalah satu pribadi ya, Pak, ya. Nah, di situ kan dikatakan begini, ia bisa menyelidiki, berkata-kata, bersaksi, memohon, ya, mengajarkan, memimpin, memerintah, memanggil. Nah, kalau kata ya bersandar itu kan kalau bahasa Indonesianya ya kita mempercayakan diri kita kepada sesuatu ya, kalau bersandar ke dinding ya kepada dinding gitu. Nah, kalau kepada tiang ya kepada tiang lah kita bersandar gitu. Nah, kalau kita bersandar kepada Roh Kudus, berarti kita mempercayakan diri kita kepada Roh Kudus, hidup kita kepada Roh Kudus, Pak. Nah, jadi
ada satu topik juga itu berbicara yang tentang dipimpin Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dan sebagainya, Pak. Tapi intinya, hidup kita ini harusnya kan sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana kita bisa hidup sesuai rencana Allah, Pak? Supaya kita tahu rencana Allah, kita bertanya kepada siapa? Bertanyanya kepada Roh Kudus, Pak. Nah, supaya kita hidup ini bisa sesuai dengan rencana Allah, maka kita harus bersandar kepada Roh Kudus. Dengan bersandar kepada Roh Kudus, maka gimana, Pak? Makanya tadi Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan memerintah kita. Roh Kudus akan ya tentu memanggil kita, ya. Nah, sama seperti rasul-rasul, Pak. Jangan ke Asia, tapi ke daerah ini, gitu ya. Lalu dikatakan apa? Roh Kudus memimpin ke sini, jangan ke sini, ya, memanggil. Nah, sama seperti kita. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, Pak, roh kita kan lebih besar, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Maka Roh Kudus akan pimpin. Suatu hari katakanlah kita mau ke sana, Pak, katakanlah ke timur, arah rencana tujuan kita. Tapi karena kita dipimpin, dituntun, dan bersandar dengan Roh Kudus akan bicara, Pak, dengan roh kita. Jangan ke situ, Pak Yudi. Jangan ke situ, anakku. Hari ini kau jangan ke situ. Ya. Atau entah dengan cara apalah. Ada saja halangannya kita tidak ke situ. Bannya bocor lah, mobil rusak lah, ada ini lah. Tapi kita tidak ke situ. Mungkin tadinya dengan kata-kata, dengan suara hati. Tapi kita bebal juga, ya kan? Karena kita pengen mungkin ada objekan dan sebagainya, tuan dan sebagainya. Tapi karena Roh Kudus mengasihani kita, ya banyak halangan kita tidak di situ. Nah, tapi kalau kita lama-lama, Pak, bebal, menentang, melukakan, ya, melawan Roh Kudus, lama-lama hati kita, roh kita ini jadi keras, Pak. Jadi keras, akhirnya kita tidak peka dengan suara Tuhan. Kalau kita lama-lama terus menolak, menentang, dan sebagainya, akhirnya kita dikatakan memadamkan roh. Jadi roh kita ini mulai padam, Pak. Gampangnya itu yang di firman Tuhan kepada jemaat itu dikatakan apa? Mulai suam-suam kuku rohnya. Tidak panas, tidak dingin. Nah, lama-lama apa? Kasih mula-mulanya hilang, Pak. Lama-lama tidak suka ke gereja, lama-lama jauh, udah menghina, menolak, dan sebagainya. Tidak ada lagi gereja-gerejaan dan sebagainya. Lama-lama nggak percaya, murtad. Itu ujung-ujungnya lah. Kalau sampai memadamkan roh. Tapi intinya, sebelum itu terjadi, kalau hari ini kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mulailah bergaul dengan Roh Kudus. Bersandar kepada pimpinan tuntunan Roh Kudus. Makanya tadi harus punya relasi yang intim dengan Roh Kudus hari-hari ini, Pak. Apalagi di zaman yang namanya, kalau bahasa ekonominya itu VUCA, ya. VUCA itu volatile, uncertainty, kompleks, lalu ambiguity. Nah, itu bahasa ekonominya lah, bahasa kerennya. Hari-hari ini kan itu, Pak, volatile, tidak tentu, ya, answer tidak pasti, ya, berubah cepat, volatile, ya, membingungkan, ambiguity, membingungkan. Kehidupan zaman sekarang kan seperti perang, gempa, ketidakpastian, harga dan sebagainya. Nah, hari ini kita butuh Roh Kudus, Pak. Supaya apa? Supaya menuntun kita di dalam kehidupan kita, Pak. Kalau kita lama-lama bebal, melawan dan sebagainya, akhirnya Roh Kudus itu udah tidak kita dengar lagi, Pak. Akhirnya suara hati kita aja yang kita jalankan, tidak lagi suara Tuhan melalui Roh Kudus. Gitu, Pak Yudi. Ya, sudah dijawab, Pak Pastor. Terima kasih katanya penjelasannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah masih ada yang mau bertanya atau sharing? Masih diberikan kesempatan beberapa menit lagi.
Ya, mungkin tidak ada lagi yang bertanya. Tadi sudah sangat jelas, saya juga sudah merasakan tadi pelajarannya. Mungkin tadi pertanyaan saya itu kurang jelas sedikit, makanya saya pertanyakan. Mungkin juga biar lebih jelas, sama dengan kita yang membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, mungkin saya akan pelajari lagi, akan saya tonton lagi berulang-ulang, biar bisa saya lebih mengerti yang kita pelajari pada malam hari ini. Terima kasih Pak Juniarson, karena waktu sudah hampir habis. Dari semua yang kita bahas, yang kita pelajari pada malam hari ini tentang Roh Kudus adalah Allah, Pak Juniarson dibuatlah closing statement dan ditutup dengan doa berkat. Silakan Pastor, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Siagaan sebagai host, Bapak Ibu semua yang ada di room dan yang ada di live YouTube dan channel-channel lainnya. Topik kali ini kita berbicara tentang ya Allah Tritunggal, khususnya pribadi ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Dia adalah Allah dan dia bukan hanya sekedar kuasa, lebih dari itu dia juga pribadi. Karena dia pribadi, maka dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, dia juga punya sifat-sifat Allah, maha hadir, maha tahu, dan sebagainya. Karena dia Allah yang punya pribadi sendiri, ya, artinya dia berbeda dari Bapa, Putra, yaitu Yesus, dan dia adalah Roh penolong, ya, yang diutus Bapa, ya, juga diutus Tuhan Yesus, yang hari ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, dia yang berperan Bapak Ibu hari-hari ini. Tentu Bapa Putra tetap berperan, tetapi dengan porsi-porsinya masing-masing, ya, karena Allah Tuhan Yesus sekarang ada dia akan datang kembali. Tapi sebelum itu, ya Roh Kudus lah hari ini yang pribadi yang dipercayakan, diutus. Jadi kalau hari ini kita tidak bergaul dengan dia, kita tidak berelasi memaksimalkan peran dia di kehidupan kita, ya kita orangnya sebagaimana pengertian kekristenan itu adalah relasi hubungan. Alangkah kasihannya orang Kristen yang tidak suka berhubungan dengan Tuhannya. Sama demikian juga alangkah kasihannya kita orang Kristen yang hari ini tidak bergaul dengan Roh Kudus. Artinya kita tidak memaksimalkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Padahal dia diutus menolong, mengajar, membantu, mengingatkan, menginsapkan, dan sebagainya. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang perlu kita pahami, ya. Kapan suatu waktu nanti kita bahas lagi tentang dipimpin, dituntun, diurapi, dibaptis dan sebagainya oleh Roh Kudus, ya. Tapi intinya topik kali ini sedikit banyak bisa menambah. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah baca dan sebagainya, tapi mungkin ada ruang-ruang tersendiri yang hari ini bertambahlah sedikit. Ya, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, segala kesempurnaan hanya Tuhan saja, tapi kita baik dan berusaha terus untuk mengenal Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk session pengajaran kali ini. Terima kasih untuk tema pneumatologi, yaitu ilmu tentang bagaimana kami mengenal Allah Roh Kudus. Meteraikan kepada firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di room maupun yang ada di channel-channel, yang menonton pada kali ini atau yang akan menonton konten ini nantinya. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada pengajaran kali ini. Kami serahkan kehidupan mereka hanya di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Bapa, untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di room, hamba-Mu berdoa Tuhan dengan kuasa dari tempat maha tinggi, hamba-Mu memohon berkatilah kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, pekerjaannya, usahanya, pekerjaan dan pelayanannya, buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bapa, biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau saja sumber jawabannya, dan berkati keturunan generasi-generasi ilahi anak-anak hamba-hamba-Mu Tuhan. Bagi saudara-saudara kami juga yang menonton Tuhan, satu kerinduan kami, pelayanan kami di channel online ini Tuhan
adalah untuk memberitakan kabar baik, bahwa kabar baik itu, keselamatan itu hanya karena kasih karunia Allah. Dan itu adanya di dalam Yesus Kristus. Dan berita kebenaran ini Tuhan, berita kabar baik inilah yang kami sampaikan di channel-channel online ini. Ya Allah Roh Kudus, kemampuan kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Urapi Tuhan konten ini, channel ini, sehingga siapapun yang akan mendengarkan di hari-hari kemudian, kami mohon kasih karunia-Mu juga turun atas mereka, seperti anugerah-Mu telah kami terima Tuhan. Mereka orang-orang yang belum mengenal Engkau juga telah kiranya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapak, berkati kami sehingga di hari-hari ke depan kami masih boleh punya kesempatan untuk bertemu kembali dengan topik-topik lainnya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, sumber dari segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Juniarson. Untuk pelayanannya malam ini, kami semua, termasuk saya, sangat diberkati. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanannya Bapak Pastor Juniarson. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua yang mendengarkan, sampai di sini pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang, dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.